Halo teman-teman, apa kamu tahu kalau ada kategori pelamar prioritas untuk CPNS 2025? Bisa jadi kamu termasuk di dalamnya. Simak baik-baik, karena informasi ini sangat penting untuk kamu yang ingin lolos jadi ASN tahun ini. Jangan sampai terlewat ya. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Tahun anggaran 2024 menjadi salah satu kabar gembira yang sangat dinantikan, terutama bagi tenaga honorer dan pegawai non-ASN. Pemerintah telah mempersiapkan 2 tahap seleksi dengan kualifikasi yang beragam guna memberikan kesempatan besar bagi berbagai kategori pelamar. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat birokrasi, sekaligus memberikan penghargaan atas dedikasi tenaga honorer di berbagai sektor. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai 3 kategori pelamar yang paling beruntung dalam seleksi P3K 2024. 1. Kategori pelamar prioritas. Kategori pelamar prioritas mencakup individu yang telah mengabdi bertahun-tahun di sektor pemerintahan. Mereka diberikan perhatian utama oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka. Adapun kelompok yang masuk dalam kategori ini meliputi tenaga honorer, mereka yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang. Guru tenaga kesehatan dan penyuluh. Kelompok ini termasuk mereka yang telah melalui proses verifikasi dan validasi data sebagai tenaga honorer prioritas. Pelamar dalam kategori ini mendapatkan jalur khusus yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam seleksi. Upaya ini adalah bentuk apresiasi nyata dari pemerintah terhadap peran strategis mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mengapa kategori prioritas penting? Kelompok pelamar prioritas merupakan tulang punggung pelayanan masyarakat. Dengan memberikan peluang lebih besar kepada mereka, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Selain itu, status PPPK juga membawa manfaat seperti kesejahteraan yang lebih baik, perlindungan hukum, dan kepastian jenjang karir. 2. Tenaga honorer kategori 2, THK 2. Tenaga honorer kategori 2, THK 2, menjadi salah satu kelompok yang paling diuntungkan dalam seleksi P3K 2024. THK 2 mencakup tenaga honorer yang sebelumnya telah terdaftar di database BKN dan memiliki pengalaman kerja yang panjang di instansi pemerintah. Keistimewaan bagi THK 2. Kesempatan kedua, setelah menunggu kepastian selama bertahun-tahun, THK 2 kembali mendapatkan peluang untuk diangkat sebagai P3K. Penghargaan atas dedikasi. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Proses seleksi bagi THK 2 dirancang untuk memberikan keadilan dan kemudahan. Dengan pengalaman kerja yang mereka miliki, peluang untuk lulus seleksi menjadi lebih besar. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat mereka untuk terus berkontribusi bagi negara. 3. Pegawai non-ASN. Kategori ketiga yang memiliki peluang besar dalam seleksi P3 2024 adalah pegawai non-ASN. Kelompok ini mencakup tenaga kontrak yang aktif bekerja di instansi pemerintahan dan telah terdaftar dalam database BKN. Sebagai tenaga pendukung operasional birokrasi, pegawai non-ASN memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Manfaat bagi pegawai non-ASN. Perbaikan status dari tenaga kontrak menjadi P3K yang disertai jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum. Pengakuan formal
Status P3K memberikan legitimasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki motivasi kerja pegawai non-ASN, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Tahapan seleksi P3K 2024. Seleksi P3K 2024 direncanakan berlangsung dalam 2 tahap, dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Setiap tahap dirancang untuk memberikan peluang yang adil bagi seluruh kategori pelamar. Proses ini melibatkan beberapa tahapan utama, antara lain: 1. Pendaftaran online. Semua pelamar diwajibkan mendaftar melalui portal resmi pemerintah dengan melampirkan dokumen yang relevan. 2. Seleksi administrasi. Pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan. 3. Tes kompetensi. Meliputi tes kemampuan dasar dan bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. 4. Pengumuman hasil. Daftar pelamar yang lolos seleksi diumumkan melalui portal resmi. Harapan pemerintah dengan diangkatnya tenaga honorer dan non-ASN menjadi P3K, pemerintah berharap dapat mencapai beberapa tujuan strategis, antara lain: meningkatkan kualitas birokrasi. Keberadaan P3K yang kompeten diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik, mengurangi ketimpangan status kepegawaian. Pengangkatan tenaga honorer dan non-ASN menjadi P3K membantu menciptakan keadilan dalam sistem kepegawaian, meningkatkan motivasi kerja. Status dan kesejahteraan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai. Panduan bagi pelamar. Untuk meningkatkan peluang lolos seleksi, pelamar disarankan untuk memastikan kelengkapan dokumen. Pastikan semua dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Meningkatkan kompetensi. Persiapkan diri dengan belajar dan mengikuti pelatihan terkait posisi yang dilamar. Memantau informasi resmi. Selalu ikuti perkembangan terbaru melalui portal resmi pemerintah untuk menghindari informasi yang tidak akurat. Seleksi P3K 2024 merupakan momentum penting bagi tenaga honorer dan non-ASN untuk meningkatkan status profesional mereka. Dengan berbagai kategori pelamar yang diakomodasi, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para pegawai. Bagi para pelamar, persiapkan diri sebaik mungkin untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.